Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, tugas besar sistem basis data yang beranggotakan saya Gufron Darin Rusgianto dan rekan-rekan saya Tri Yuliani Azizah dan Putri Kristianti. Di sini kami akan membuat sistem manajemen pada hotel untuk reservasi kamar menggunakan ERD atau Entity Relation Diagram dan basis datanya menggunakan pemrograman SQL. Di sini untuk pembuatan ERD-nya saya menggunakan software Draw.io. Saya akan bahas bagaimana sebuah entitas itu terhubung satu dengan yang lainnya. Nah, di sini kita buat dulu entitas tamunya. Nah, entitas tamu ini mewakili pelanggan yang melakukan reservasi. Nah, dari tamu ini memiliki atribut, yaitu ID tamu sebagai primary key untuk mengidentifikasi setiap tamu. Yang kedua, nama sebagai nama tamu. Yang ketiga, alamat email untuk menyimpan email tamu. Dan yang keempat, ada nomor telepon untuk nomor telepon tamu. Di sini kita buat dulu entitas dan atribut. Nah, setelah itu tamu melakukan ke entitas reservasi dengan kardinalitas one to many. Nah, di sini kita buat entitas reservasi. Entitas reservasi ini mencatat semua transaksi pemesanan kamar. Atributnya yaitu yang pertama ID reservasi sebagai primary key. Lalu ada ID tamu sebagai foreign key yang berhubungan dengan entitas tamu. Yang ketiga ada tanggal check-in untuk mencatat tanggal masuk dan tanggal check-out untuk mencatat tanggal keluar. Di sini kita buat dulu entity reservasi dan atributnya. Nah, di sini reservasi ini memiliki relasi menghasilkan ke entitas selanjutnya yaitu kamar dengan kardinalitas many to many. Nah, selanjutnya di entitas kamar ini mempresentasikan kamar yang tersedia di sistem. Atribut dari entitas kamar itu adalah yang pertama ada ID kamar sebagai primary key. Yang kedua tipe kamar untuk jenis kamar. Yang ketiga ada harga kamar untuk mencatat harga kamar. Lalu yang keempat status kamar untuk status ketersediaan kamar, tersedia atau tidaknya. Nah, nanti kamar juga memiliki relasi dengan pembayaran entitas selanjutnya melalui relasi melakukan.
Nah, di sini kita akan membuat entitas selanjutnya, yaitu entitas pembayaran. Entitas pembayaran ini mencatat setiap transaksi pembayaran dari tamu. Entitas ini memiliki atribut, yaitu ID pembayaran sebagai primary key, lalu ID reservasi sebagai foreign key yang terhubung ke entitas reservasi. Lalu ada jumlah pembayaran untuk nominal pembayaran. Terus ada metode pembayaran untuk metode yang digunakan seperti transfer bank atau tunai. Dan yang terakhir ada tanggal pembayaran untuk mencatat tanggal pembayaran dilakukan. Di sini kita buat dulu entitas dan atribut dari pembayaran. Di sini pembayaran memiliki relasi melakukan dengan entitas kamar. Selanjutnya, entitas terakhir yaitu entitas staff. Entitas staff mewakili pegawai yang melayani tamu dan mencatat transaksi. Atribut dalam entitas staff antara lain yaitu ID staff sebagai primary key, nama staff sebagai nama staff, dan jabatan untuk posisi atau jabatan staff. Di sini kita buat terlebih dahulu entitas staff dan atributnya. Lalu, staff memiliki relasi melayani ke entitas tamu. Dan staff juga memiliki relasi mencatat ke entitas pembayaran. Nah, di sini kesimpulannya adalah tamu melakukan reservasi. Reservasi menghasilkan kamar. Staff melayani tamu dan mencatat pembayaran. Pembayaran dilakukan terhadap reservasi dan berhubungan dengan kamar. Dengan ERD ini, alur data dari tamu, reservasi, kamar, pembayaran, dan staf dapat dikelola dengan baik dalam sebuah sistem terintegrasi. Oke, selanjutnya kita akan membuat SMPP di sini. Yang pertama kita ketik CD titik-titik lalu enter. Ketik lagi CD titik-titik lalu enter. Kita ketik lagi CD. Nah, setelah itu spasi, kita ketik C titik 2 garis samping XMPP garis samping MySQL garis samping bin. Lalu kita enter, kita ketik lagi MySQL. Nah, setelah itu kita ketik garis U spasi root spasi garis P. Nah, di bawahnya ini kita langsung ketik lagi, sampingkan muncul MariaDB, kita ketik lagi show database, lalu titik koma. Nah, ini di sini langsung keluar database-nya, tabelnya ada information, performance, dan test. Nah, kita ketik lagi di bawahnya create database, lalu tubes underscore kelompok 7 titik koma, enter lagi, kita ketik lagi use tubes underscore kelompok 7. Nah, lalu kita enter lagi di bawahnya, kita ketik lagi create table tamu.
create table tamu, buka kurung ID underscore tamu, lalu spasi, kita ketik lagi int buka kurung 25 tutup kurung spasi not null primary key, lalu kita ketik auto underscore increment atau increment koma, kita enter lagi bawahnya, kita ketik lagi nama varchar buka kurung 100 tutup kurung, lalu not null koma lagi, lalu kita enter lagi bawahnya, kita ketik lagi alamat underscore email, lalu spasi varchar buka kurung, kita ketik 100, habis itu tutup kurung spasi not null, lalu koma, kita enter lagi bawahnya, kita ketik lagi nomor underscore tel, terus kita ketik lagi int buka kurung 15 tutup kurung. Nah lanjutnya kita ketik not null lagi sama kayak yang di atas, lalu kita pakai tutup kurungnya, lalu titik koma, kita enter, langsung keluar di bawahnya Maria DB Tubes kelompok 7. Nah kita ketik lagi di sampingnya create table, lalu kita ketik lagi reservers atau reservasi buka kurung ID underscore reservasi. Nah setelah itu kita ketik int buka kurung 250, kita ketik lalu tutup kurung spasi not null primary key kayak yang tadi di atas itu, terus pakai auto underscore increment koma, lalu kita enter lagi, di bawahnya kita ketik lagi ID underscore tamu int, lalu buka kurung 25 tutup kurung, lalu kita ketik lagi not null koma, enter lagi, kita ketik lagi for it, kita ketik for it kan pakai terus spasi k, setelah itu buka kurung ID underscore tamu, lalu tutup kurung. Nah kita ketik lagi reference tamu buka kurung ID underscore tamu, lalu tutup kurung koma dan enter lagi, dan kita ketik lagi di bawahnya tanggal underscore check-in, lalu date not null, kita ketik lagi date not null koma, kita enter lagi bawahnya, kita ketik lagi tanggal underscore check-in underscore check out, lalu data not null. Nah tutup kurung, selanjutnya kita ketik titik koma lalu enter. Nah langsung muncul Maria DB lagi Tubes kelompok 7. Nah di sampingnya kita ketik lagi create table, kita ketik create table kamar buka kurung ID underscore kamar, lalu int buka kurung lagi 100, lalu tutup kurung, kita ketik lagi di sampingnya not null primary key,
auto underscore increment, auto underscore increment, koma, kita enter lagi, lalu muncul di bawahnya yang kayak tadi. Kita ketik lagi tipe, underscore kamar, varchar kayak tadi, buka kurung lagi, kita ketik lagi. Nah lanjut, kita ketik lagi 100, lalu tutup kurung, not null, koma, lalu kita enter lagi, kita ketik lagi harga underscore kamar, int, in atau buka kurung 25 tutup kurung, lalu kita ketik lagi not null, koma, dan enter lagi. Nah bawahnya kita ketik lagi status underscore kamar, varchar buka kurung 25, lalu tutup kurung. Kita ketik lagi sama kayak di atas, not null, tutup kurung, titik koma, enter. Lalu muncul lagi di bawahnya MariaDB seperti yang tadi, tugas kelompok 7. Nah kita ketik lagi di sampingnya create table pembayaran, buka kurung, ID underscore pembayaran, int buka kurung lagi 100, lalu tutup kurung, not null, primary key, auto underscore increment, koma, bawahnya kita enter lagi habis increment koma, kita enter, lalu bawahnya kita ID underscore reservasi, lalu int ID underscore reservasi, lalu in buka kurung 250 tutup kurung, not null, koma, lalu enter lagi, bawahnya kita ketik lagi foreign, terus k buka kurung ID underscore reservasi, setelah itu tutup kurung, kita ketik lagi reservasi, buka kurung lagi ID underscore reservasi, lalu tutup kurung, koma, enter lagi, lalu selanjutnya kita ketik lagi tanggal underscore pembayaran, date not null, koma, enter lagi, kita ketik lagi metode underscore pembayaran varchar buka kurung 25 tutup kurung, not null, koma, setelah itu kita enter lagi, bawahnya kita ketik lagi jumlah underscore pembayaran, terus int buka kurung 100 tutup kurung, nah ketik lagi not null, tutup kurung, titik koma, lalu di enter. Ya, baik. Terima kasih Putri sudah menjelaskan dari awal SEMPP sampai create table pembayaran. Nah, sekarang dilanjutkan oleh saya yaitu Azizah untuk kita melanjutkan ke table berikutnya.
Ya, di sini kita mulai lagi dengan create table staff. Karena tadi sudah disampaikan juga cara create table dari tamu, reservasi, kamar, serta pembayaran oleh Putri. Dan sekarang saya lanjutkan di sini kita buat create table staff. ID staff, integer, not null. Untuk perintahnya masih tetap sama ya. Primary key, auto increment. Enter. Ya, dan di table staff ini ada nama serta jabatan. Jadi kita buat dulu nama staffnya. Varchar, lalu perintahnya tetap not null, koma, enter. Dan terakhir di sini yaitu jabatan staffnya ya. Kita buat di sini jabatan, varchar juga. Nah, ini yang terakhir ya, atribut terakhir. Jadi kita buatkan di sini tutup kurung, titik koma. Oke, query oke ya. Next kita buatkan di sini show tables. Nah, untuk menampilkan semua tables yang sudah kita buat di atas, ada tabel kamar, pembayaran, reservasi, staff, dan tamu. Oke, kita buat sekarang. Oke, untuk menampilkan semua yang ada dalam kolom, kita buatkan desk tamu. Lanjut desk kamar. Nah, sudah tampil. Lalu kita buatkan kembali di sini desk pembayaran. Oke, dan desk staff. Ya. Nah, ini dia. Jadi kita buatkan langsung into-nya aja ya, insert into. Nah, insert into itu di sini untuk menampilkan yang ada dalam kolomnya. Jadi seperti kode tamu, nama tamu, kota di mana dia berasal, lalu nomor teleponnya ya, seperti itu. Nah, ini sudah kita coba untuk menampilkan atau memasukkan data dari nama tamu. Kita buatkan di sini insert into tamu values. Kita buatkan kode tamunya, nama tamu, lalu kota berasal dari mana, dan nomor teleponnya. Ini tamu yang pertama ya. Kita buatkan 2 tamu di sini. Oke, yang insert into tamu values tadi sudah query oke ya di atas. Nah, kita buatkan kembali di sini insert into reservasi values. Kita buatkan nama kodenya, lalu tanggal. Nah, oke, sudah query oke. Setelah itu kita buatkan insert into kamar values. Nah, di kamar sini kan kita ada kode kamar ya kan, tipe kamar, dan harga kamarnya juga. Lalu kita buatkan juga status kamarnya ini ya. Nah, itu sudah query oke untuk insert into kamar. Lalu kita buatkan kembali untuk insert into pembayaran. Nah, pembayaran di sini dalam kolomnya sudah tercantum ada kode pembayaran, kode reservasinya, lalu tanggal
pembayarannya juga ya. Di sini kita cantumkan. Dan ini status pembayarannya. Nah, itu jadi kita harus tahu juga ini transfer kah atau dia bayar cash kah gitu ya. Oke, lalu harga yang dia bayarkan atau dia transfer. Ya, sudah query oke untuk insert into pembayaran, dan sekarang kita coba buatkan dalam kolom staff ya. Untuk insert into staff values, nah kita buatkan di sini ada kode staffnya, nama staff dan jabatannya. Sudah query oke. Terakhir kita tampilkan seluruhnya ya, yaitu dengan perintahnya select tanda bintang from tamu. Untuk semuanya kita tampilkan satu persatu ya, dari mulai tamu, reservasi, kamar, pembayaran, sampai ke staff. Ya, kita ulang kembali untuk select bintang from reservasi. Oke. Ya, di sini sudah muncul ya, sudah tampil ya apa yang sudah kita masukkan di atas tadi. Lalu kita sekarang tampilkan juga untuk select from bintang dulu. Select bintang from kamar. Oke. Ya, sudah masuk, sudah muncul. Lalu kita tampilkan kembali untuk pembayarannya. Perintahnya masih sama, menggunakan select bintang from pembayaran. Oke, dan terakhir kita tampilkan yaitu staff. Select bintang from staff. Oke, nah ini dia apa yang sudah kita tampilkan, apa yang sudah kita perintahkan dari awal mula. Oke, terakhir sudah sampai di sini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya untuk tugas kami terakhir, yaitu bisnis digital kelas 3A dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.